perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Saya mahasiswa semester akhir Sekolah Tinggi Seni Musik Kantata. Saya di sini mengambil jurusan musik pendidikan dan mendalami instrumen mayor biola. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman semua karena telah bersedia untuk menyaksikan resital saya. Resital saya ini adalah salah satu tugas atau mata kuliah wajib yang harus dilalui oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Musik Kantata untuk memperoleh gelar sarjana seni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Semoga kebahagiaan yang banyak pada kita semua. Antonio Vivaldi. Nama lengkapnya ialah Antonio Lucio Vivaldi. Ia lahir di Italia pada tanggal 4 Maret tahun 1678 dan meninggal pada tanggal 28 Juli tahun 1741 di Vienna, Austria. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayah Vivaldi bernama Giovanni Battista Vivaldi dan ibunya bernama Camilla Calisio. Ayah Vivaldi adalah seorang pemain biola profesional. Sebelumnya ayahnya berprofesi sebagai tukang cukur. Ayah Vivaldi menjadi pemain biola profesional untuk Concerto Grosso atau sebuah orkestra pada zaman barok yang bernama Balisika San Marco di kota Venesia. Kemampuan istimewa Vivaldi dalam memainkan alat musik juga tidak lepas dari ajaran sang ayah. Melalui ayahnya pula, Vivaldi bertemu dan belajar dari para musisi dan komponis terbaik di Venesia pada saat itu. Penampilan pertama Vivaldi sebagai musisi digelar pada tahun 1696 ketika ia bermain biola bersama ayahnya di Basilika. Tahun 1720-an adalah puncak dari karir Antonio Vivaldi. Ia tidak hanya menetap di Venesia saja, tetapi ia juga sering bepergian ke tempat-tempat lain. Vivaldi menciptakan musik instrumental bagi para pendengarnya di seluruh Eropa. Para anggota keluarga kerajaan di Eropa juga turut menjadi penggemar dari musik Vivaldi. Salah satu karya Vivaldi yaitu Gloria Imeneo ia buat khusus untuk pernikahan Raja Louis XV. Ia juga menjadi musisi favorit dari Kaisar Roma, yaitu Charles VI. Bahkan, sang kaisar memuji Vivaldi di depan umum dengan menyebutnya seorang kesatria dan memberikannya medali emas dan mengundangnya ke Vienna. Vivaldi juga mempunyai julukan Il Prete Rosso, yang berarti pastur berambut merah. Kalau ada poster atau gambar yang menampilkan Vivaldi berambut putih, itu hanyalah wig saja, karena tren pada saat itu orang-orang di Eropa menggunakan wig berwarna putih. Itulah kisah singkat dari Antonio Vivaldi, sang komponis yang karyanya masih tetap abadi dan dikaji sampai saat ini.
Wolfgang Amadeus Mozart. Ia lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1756 di kota Salzburg, Austria. Mozart dianggap sebagai salah satu komponis musik klasik yang paling terpenting dan paling terkenal di dalam sejarah. Karya-karyanya sekitar 700 lagu, termasuk gubahan-gubahan yang secara luas diakui sebagai puncak karya musik simfoni, musik kamar, musik instrumen, musik opera, dan musik paduan suara. Banyak dari karya Mozart dianggap sebagai repertoar standar konser klasik dan diakui sebagai mahakarya musik zaman klasik. Mozart, dia juga dikenal memiliki kemampuan penalaan mutlak, yaitu mengenal nada dengan tepat tanpa bantuan alat musik. Ayah Mozart, yaitu Johann Leopold Mozart, adalah seorang komponis yang penting pada zamannya. Salah satu karyanya yang paling penting adalah Kindersymphonie atau Simfoni Anak-anak. Sewaktu berumur 4 tahun, Mozart sudah mampu memainkan harpsichord dan melakukan improvisasi pada karya-karya musik komponis pendahulunya. Dia bahkan menulis komposisinya yang pertama saat berumur 5 tahun. Pada usia 7 tahun, Mozart dibawa oleh ayahnya ke kota Munchen untuk bermain piano di hadapan Raja Bayern. Setelah perjalanannya di kota Munchen, Mozart bertolak lagi ke kota Wina. Di sana, ia bermain piano di hadapan Ratu Maria Theresia yang sampai terpukau akan keahlian permainan Mozart. Setelah dari Wina, Mozart bertolak lagi ke Paris dan London. Di tempat-tempat tersebut, Mozart mengadakan konser di depan raja-raja. Itulah riwayat singkat Wolfgang Amadeus Mozart. Sedari kecil, ia telah pandai bermain musik dan disambut sebagai anak ajaib di segala tempat. Semoga kisah hidup Mozart dapat menginspirasi kita untuk terus berlatih, dan berlatih.
Jules Massenet adalah seorang komponis berkebangsaan Prancis. Ia lahir pada tanggal 12 Mei tahun 1842 dan wafat pada tanggal 13 Agustus tahun 1912. Ia adalah seorang komponis dari zaman romantik yang terkenal karena karya-karya operanya. Jules Massenet menulis lebih dari 30 opera. Dua karya operanya yang paling sering dipentaskan adalah Manon yang ia buat pada tahun 1884 dan Werther yang ia buat pada tahun 1892. Dia juga mengubah berbagai karya oratorio, balet, orkestra, musik instrumental seperti untuk piano, biola, dan alat musik lainnya. Jules Massenet bersekolah di sekolah musik utama di Prancis, yaitu Paris Conservatoire. Di sana ia belajar di bawah bimbingan Ambroise Thomas yang sangat ia kagumi. Massenet mempunyai pemahaman yang mendalam tentang teater sehingga ia berhasil di hadapan publik di Paris. Seperti banyak komponis Prancis yang terkemuka pada saat itu, Massenet menjadi profesor. Ia mengajar di Conservatoire Paris. Ia mengajar komposisi di sana dari tahun 1878 hingga tahun 1896. Menurut para musikolog, Massenet berada dalam posisi yang sukses pada saat itu, yaitu pada awal abad ke-20. Karya-karya opera Massenet hampir selalu dipentaskan di gedung-gedung opera di seluruh dunia. Itulah riwayat singkat Jules Massenet yang masyhur akan karya-karya operanya.
John Williams. Ia merupakan seorang komposer, konduktor, pianis, dan produser rekaman musik asal Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1932. Karirnya saat ini telah menginjak usia hampir 7 dekade atau 70 tahun. John Williams sampai saat ini telah mengomposeri berbagai macam film Hollywood, di antaranya Star Wars, Superman, Home Alone, dan 3 film pertama Harry Potter. John Williams juga menjadi komposer untuk lagu tema dari Olimpiade pada tahun 1984. Dan ia juga menciptakan lagu untuk pelantikan Presiden Amerika yaitu Barack Obama. Ia juga memenangkan berbagai macam penghargaan, di antaranya 25 Grammy Awards, 7 British Academy Film Awards, 5 Academy Awards, dan 4 Golden Globe Awards. Dengan 52 nominasi Academy Awards yang ia peroleh, ia adalah seseorang yang paling banyak mendapatkan penghargaan di bidang musik film setelah Walt Disney. Pada tahun 2005, American Film Institute memilih salah satu karya John Williams, yaitu Star Wars 1977 sebagai skor musik film terbesar sepanjang masa. Itulah tadi biografi singkat dari John Williams. Semoga kita juga menjadi musisi yang sukses ya teman-teman.
Tarik pelan-pelan aja Mas Nak. Gambang Kromong adalah suatu ensemble yang memadukan antara alat-alat musik dari Tionghoa dan juga Indonesia, dan juga sering pula dipadukan dengan alat musik dari Eropa. Istilah gambang kromong diperoleh dari nama dua alat musik Indonesia, yaitu gambang dan kromong. Adapun alat-alat musik yang berasal dari Tionghoa yaitu seperti sukong, tehian, serta kong ahyan. Ketiganya merupakan jenis instrumen gesek. Sedangkan alat-alat musik dari Indonesia ada gendang, gong, kempul, kecrek, suling bambu, gambang, dan kromong. Pada saat ini, di dalam format gambang kromong juga sering digunakan alat-alat musik dari Eropa seperti trompet, saksofon, gitar, serta keyboard. Lagu-lagu dalam gambang kromong pada umumnya menggunakan syair dengan bahasa Melayu Betawi. Lagu-lagu dalam gambang kromong terbagi dalam dua jenis, yaitu lagu sayur dan lagu dalam. Lagu sayur merupakan lagu yang bersifat ceria dan bertempo cepat. Sedangkan lagu dalam merupakan lagu yang bersifat sedih dan bertempo lambat. Contoh dari lagu sayur adalah Sirih Kuning, Jali-Jali, dan Stambul Jampang. Sedangkan contoh dari lagu dalam ialah seperti Pobin Kongjilok, Pobin Pepantau, serta Gula Ganting. Dalam konteks pertunjukan di daerah Jabodetabek, biasanya gambang kromong digunakan pada saat pesta perkawinan warga peranakan Tionghoa, serta digunakan sebagai musik pengiring teater tradisional lenong Betawi. Itulah penjelasan singkat saya mengenai musik gambang kromong yang saya dapatkan dari buku Seri Musik Indonesia, Musik dari Daerah Pinggiran Jakarta, karya Philip Yampolsky. Adapun saya membahas mengenai musik gambang kromong karena saya membawakan salah satu repertoar dari gambang kromong, yaitu lagu Sirih Kuning. Lagu Satamul senang di hati buat menghibur orang semua. Dari gambang kromong, kini kita beralih ke musik keroncong. Kata keroncong sendiri dibentuk dengan mencontoh bunyi atau suara alamiah yang dihasilkan oleh alat musik ukulele yang dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia. Orang-orang Indonesia pada masa itu menganggap bahwa ukulele yang dibawa oleh bangsa Portugis berbunyi cerong, cerong, kemudian menamakannya dengan keroncong. Daerah yang menjadi tempat perkembangan utama dari musik keroncong adalah Kampung Tugu di Jakarta Utara. Pada masa itu, daerah Kampung Tugu banyak didiami oleh orang Melayu dan juga orang Portugis, sehingga terjadilah akulturasi budaya di tempat tersebut. Alat-alat musik yang pada umumnya digunakan dalam ensemble keroncong adalah biola, cello, dua ukulele, gitar, dan flute, serta bass. Walaupun semua alat musik yang digunakan dalam ensemble keroncong berasal dari alat musik barat, tetapi keroncong mempunyai gaya bahasa musik yang berbeda dengan musik barat. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mendengarkan lagu Sirih Kuning, yaitu lagu dari repertoar gambang kromong yang akan saya bawakan dengan format ensemble keroncong. Thank you.
Thank